Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Fitriya, NIM 065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masing-masing tipe pewarisan di Java. Dan tipe pertama yang akan saya jelaskan yaitu tipe pewarisan tunggal. Langkah pertama yaitu kita akan membuat package-nya. Kemudian diberi nama pewarisan tunggal. Kita ketik pewarisan package dengan penamaan pewarisan tunggal dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian di bawahnya ada import Java User Scanner, yaitu tujuannya agar objek dapat membaca data dari keyboard. Kemudian ada public class pewarisan tunggal dan diakhiri dengan buka kurung kurawa. Public class-nya ini kita namai dengan pewarisan tunggal juga. Kemudian kita di bawahnya ada public static void main string RGS. Ini fungsinya yaitu untuk memanggil metode supaya bisa menjalankan program. Kemudian ada kelas binatang, void makan, buka kurung tutup kurung, kemudian buka kurung kurawa, sistem out println, buka kurung tanda petik 2 sedang makan dan diakhiri dengan tutup kurung kurawa. Nah, ini merupakan kelas animal atau kelas binatang yang merupakan superkelas dari program yang nantinya kelas ini bisa diwariskan ke kelas lainnya. Kemudian di bawahnya ada tutup kurung kurawa, dilanjutkan lagi di bawahnya kelas kucing extend binatang. Kemudian ada mengapa kita menggunakan extend? Karena extend pada Java sendiri itu berfungsi untuk memanggil fungsi dari kelas lain, dari kelas binatang. Kemudian di bawahnya ada void mengeong, buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawa, sistem out println, buka kurung tanda petik meong titik tanda petik tutup kurung titik koma dan diakhiri dengan tutup kurung kurawa. Kemudian di bawahnya kita ketik tutup kurung kurawa. Kemudian dilanjutkan dengan kucing D sama dengan new kucing buka kurung tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Dan D titik mengeong buka kurung tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian D titik makan buka kurung tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Kelas kucing ini merupakan subkelas dari kelas animal. Oleh karena itu, kelas ini akan mewarisi atribut dari kelas animal. Dan pada kasus yang terjadi di atas ini, sebuah objek kucing yaitu D dapat memanggil metode makan buka kurung tutup kurung dari superkelasnya atau kelas baginya. Dan diakhiri dengan tutup kurung kurawa, yaitu sebagai penutup dari program. Setelah program selesai, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan menjalankan programnya. Kemudian kita pencet run sehingga menghasilkan meong sedang makan. Langkah selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai tipe yang kedua, yaitu tipe pewarisan jamak. Nah, di tipe pewarisan jamak ini dibagi menjadi 3 kelas. Kelas yang pertama yaitu AC.java,
kelas yang kedua yaitu interface AC titik Java. Kemudian kelas yang terakhir yaitu AC beraksi titik Java. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kelas yang pertama yaitu AC. Langkah yang pertama yaitu sama seperti sebelumnya, kita membuat package-nya dengan penamaan interface AC dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian import status interface AC titik hidup dan diakhiri dengan titik koma. Tujuan dari import status sendiri itu untuk mempercepat pengetikan atau typing code. Kemudian ada public class AC implements interface AC titik interface AC dan diakhiri dengan buka kurung kurawa. Dan selanjutnya yaitu kita mengetik integer status AC diakhiri dengan titik koma. Maksudnya yaitu untuk menyatakan bahwa nilai ini menggunakan tipe data integer. Kemudian ada private integer panas dan diakhiri dengan titik koma. Privat sendiri ini merupakan kode yang sesuai dengan namanya bahwa akses ini bersifat privat. Kemudian ada privat integer dingin yang diakhiri dengan titik koma. Kemudian privat integer mati yang diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita akan mengetik public void hidupkan buka kurung tutup kurung, kemudian diakhiri dengan buka kurung kurawa. Public void ini merupakan tujuannya yaitu untuk memanggil metode. Kemudian if ini sendiri merupakan percabangan. Buka kurung status AC sama dengan mati. Kurung yang diakhiri dengan buka kurung kurawa. Kemudian status AC sama dengan hidup yang diakhiri dengan tutup kurung kurawa. Kemudian sistem out println. Sistem out println sendiri itu tujuannya adalah setelah mencetak, maka posisi kursor akan pindah ke baris baru, tepat di bawah angka atau karakter yang telah dicetak oleh sistem out println itu sendiri. Kemudian buka kurung, tanda petik 2, hidupkan AC kurang sama dengan AC hidup yang diakhiri nih. Kemudian di bawahnya kita mengetik else. Else ini merupakan percabangan seperti if. Kemudian kita akan mengetik sistem out println yang fungsinya sama seperti yang di atas. Buka kurung hidupkan AC kurung AC telah hidup. Kemudian yang diakhiri dengan tutup kurung kurawa. Selanjutnya kita akan mengetik public void matikan buka kurung tutup kurung yang diakhiri dengan buka kurung kurawa. Kemudian if ini sama seperti yang di atas, itu sebagai percabangan. Buka kurung status AC sama dengan hidup tutup kurung yang diakhiri dengan buka kurung kurawa. Kemudian status AC sama dengan mati dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian sistem out println yang fungsinya sama seperti yang di atas. Kemudian buka kurung tanda petik 2 matikan AC sehingga AC-nya kurang AC mati. Kemudian else buka tutup kurung kurawa, else buka kurung kurawa. Kemudian di bawahnya ada sistem out println yaitu buka kurung masukkan AC kurang lebih kecil dan AC telah mati.
kemudian yang diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya itu di bawahnya ada tutup kurung kurawa dan dilanjutkan dengan mengetik public void, panaskan, buka kurung, tutup kurung, yang diakhiri dengan buka kurung kurawa. If buka kurung status AC sama dengan hidup, tutup kurung, AC tutup kurung kurawa, tutup. Selanjutnya yaitu status AC sama dengan panas yang diakhiri dengan titik koma. Kemudian di bawahnya ada sistem output-len, buka kurung, tanda petik 2, panaskan AC sehingga panaskan AC, kurang AC panas, tanda petik 2, tutup kurung, dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian di bawahnya ada lagi buka kurung kurawa, LS, tutup kurung kurawa, yaitu sebagai percabangan. Sistem output-len, buka kurung, tanda petik 2, panaskan AC, kurang AC telah panas, yang diakhiri dengan titik koma. Kemudian di bawahnya ada tutup kurung kurawa. Selanjutnya kita akan mengetik public void diinginkan, buka kurung, tutup kurung, yang diakhiri dengan buka kurung kurawa. If buka kurung status AC sama dengan hidup, tutup kurung, yang diakhiri dengan buka kurung kurawa. Kemudian status AC sama dengan dingin, yang diakhiri dengan titik koma. Kemudian sistem output-len yang fungsinya sama seperti yang tadi, buka kurung, titik tanda petik 2, dinginkan AC, kurang AC dingin, yang diakhiri dengan titik koma. Kemudian di bawahnya ada tutup kurung kurawa, LS, kemudian buka kurung kurawa. Nah, LS sendiri ini sebagai percabangan. Kemudian dilanjutkan dengan mengetik sistem output-len, buka kurung, tanda petik 2, dinginkan AC. AC telah dingin, yang diakhiri dengan titik koma. Kemudian sebagai penutup dari program yaitu diakhiri dengan tutup kurung kurawa. Langkah selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan kelas yang kedua. Seperti sebelumnya, kita akan membuat package-nya. Package ini kemudian diberi nama interface AC yang diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita membuat public abstract class interface AC yang diakhiri dengan buka kurung kurawa. Public abstract class interface ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah kelas yang hanya mendeklarasikan format generik tanpa mengimplementasikan secara detail. Kemudian ada public interface AC yang diakhiri dengan buka kurung kurawa. Kemudian di bawahnya ada lagi tutup kurung kurawa. Ada public static final integer hidup sama dengan 1 yang diakhiri dengan titik koma. Fungsi dari public static final integer ini yaitu digunakan pada metode yang mana tidak bisa dilakukan overriding pada metode tersebut. Kemudian ada public static final integer mati sama dengan 0 dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian public static final integer panas sama dengan 1 dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita mengetik lagi public static final integer dingin sama dengan 0
yang diakhiri dengan titik koma. Nah, fungsi dari public static final integer itu sendiri sama seperti sebelumnya sudah dijelaskan. Langkah selanjutnya yaitu kita akan buat public abstract void, hidupkan buka kurung tutup kurung yang diakhiri dengan titik koma. Kemudian ada public abstract void, matikan buka kurung tutup kurung yang diakhiri dengan titik koma. Kemudian ada public abstract void, panaskan buka kurung tutup kurung yang diakhiri dengan titik koma. Kemudian ada public abstract void, dinginkan buka kurung tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Dan public abstract void ini yaitu tujuannya yaitu untuk mengembalikan nilai yang sudah menjadi kelas abstrak itu sendiri, dan sebagai akhir dari program itu diakhiri dengan tutup kurung kurawa. Langkah selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan kelas yang ketiga. Sama seperti sebelumnya, yaitu kita akan membuat package-nya yang diberi nama interface AC yang diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita membuat public class-nya yang diberi nama AC beraksi dan diakhiri dengan buka kurung kurawa. Kemudian public static void main string ini buka kurung tutup kurung ALGS yang diakhiri dengan buka kurung kurawa. Tujuan dari public static void main yaitu untuk memanggil metode supaya bisa menjalankan program. Kemudian di bawahnya ada AC beraksi sama dengan new AC buka kurung tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian sistem out println. Nah, sistem out println itu sendiri yaitu setelah mencetak, maka posisi kursor akan pindah ke baris baru tepat di bawah angka atau karakter yang telah dicetak oleh sistem outprintln itu sendiri. Kemudian di bawahnya ada AC beraksi titik hidupkan buka kurung tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian ada AC beraksi titik matikan yang diakhiri dengan titik koma. Kemudian ada AC beraksi dikalikan panaskan kemudian diakhiri dengan titik koma. Kemudian ada AC beraksi titik didinginkan buka kurung tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Nah, dan sebagai penutup dari program yaitu diakhiri dengan tutup kurung kurawa. Sekarang dapat kita lihat outputnya yaitu status AC mati, hidupkan AC kurang yaitu AC hidup, kemudian matikan AC kurang dari AC mati, kemudian panaskan AC seperti panah ini AC telah panas, kemudian dinginkan AC telah dingin. Selesai. Langkah selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai tipe yang ketiga yaitu tipe pewarisan bertingkat. Nah, tipe pewarisan bertingkat itu terdiri atas 3 kelas. Kelas pertama ada kakek, kelas kedua ada bapak, yang ketiga yaitu ada cucu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kelas yang pertama yaitu kelas kakek. Sama seperti sebelumnya, yaitu kita akan membuat package-nya dengan diberi nama tipe bertingkat dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita akan ketik public class yang diberi nama kakek. Kemudian di bawahnya ada buka kurung kurawa. Langkah selanjutnya yaitu protected string name kakek dan diakhiri dengan titik koma. Protected string itu bertujuan untuk menentukan tipe data yang hanya bisa diakses oleh metode yang ada di dalam kelas.
kelas kakek. Kemudian di bawahnya ada protected string address dan diakhiri dengan titik koma. Nah, ini fungsinya juga sama, bertujuan untuk menentukan tipe data yang hanya bisa diakses oleh metode yang ada di dalam kelas. Kemudian kita mengetik public kakek tutup kurung buka kurung. Tujuan dari pengetikan public yaitu untuk mengembalikan nilai dari kelas kakek. Kemudian di bawahnya ada buka kurung kurawa. Kemudian kita ketik sistem outprintln sendiri, yaitu setelah mencetak maka posisi kursor akan pindah ke baris baru tepat di mana angka itu berada di bawah karakter yang telah dicetak oleh sistem outprintln itu sendiri. Kemudian kita buka kurung, tanda petik 2, garis miring N. Nah, garis miring N itu merupakan untuk memberi jarak satu baris seperti halnya pada println. Kemudian kita menginputkan program demo inheritance dan diakhiri dengan titik koma. Di bawahnya juga kita mengetik sistem outprintln yang fungsinya sama seperti yang di atas. Kemudian buka kurung, tanda petik 2 sama dengan dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian di bawahnya ada lagi sistem outprintln buka kurung, tanda petik 2, kemudian kita akan menginputkan masukkan konstruktor kakek. Kemudian yang diakhiri dengan titik koma. Kemudian di bawahnya ada sistem outprintln buka kurung, tanda petik strip dijalankan oleh kelas bapak strip tanda petik 2 dan diakhiri dengan titik koma. Di bawahnya ada name kakek sama dengan tanda petik Dodi Wijaya dan diakhiri dengan titik koma. Maksud dari name kakek sama dengan Dodi Wijaya itu menjelaskan bahwa nama kakek yaitu bernama Doni Wijaya. Kemudian di bawahnya ada address sama dengan tanda petik 2 Merauke dan diakhiri dengan titik koma. Di sini juga menjelaskan bahwa alamat kakek yaitu berasal dari Merauke. Kemudian di bawahnya ada tutup kurung kerawa, dilanjutkan dengan mengetik public kakek buka kurung string name, string address dan tutup kurung. Nah, ini tujuannya yaitu untuk mengembalikan nilai input yang akan dicetak baik name maupun address. Kemudian di bawahnya ada buka kurung kurawa. Selanjutnya di bawahnya kita ketik this titik name kakek sama dengan name kakek dan diakhiri dengan titik koma. Di selanjutnya ada this titik address sama dengan address titik koma. Nah, fungsi dari this sendiri itu untuk menyatakan variabel yang ada di dalam kelas. Kemudian ada public string get name buka kurung tutup kurung, yaitu untuk mengembalikan nilai pada variabel dengan menggunakan fungsi return. Nah, ini di bawah ada return name kakek, yaitu return sendiri yaitu sebagai untuk mengembalikan nilai. Kemudian di bawahnya ada public string get address buka kurung tutup kurung. Kemudian di bawahnya ada lagi buka kurung kurawa, bawahnya return address dan diakhiri dengan titik koma. Nah, ini fungsinya sama seperti yang di atas, yaitu untuk mengembalikan nilai pada variabel yang sudah menggunakan fungsi return. Dan
paling bawah ini ialah tutup kurung Kurawa sebagai penutup dari program. Langkah selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan kelas yang kedua. Pertama yaitu kita akan menamai package-nya yang diberi nama dengan tipe bertingkat dan diakhiri dengan titik, koma. Kemudian kita akan membuat public kelasnya yang diberi nama Bapak, extend kakek. Mengapa kita menggunakan extend? Extend sendiri pada Java berfungsi untuk memanggil fungsi dari kelas lain. Jadi public kelas Bapak, extend kakek, yaitu tujuannya yaitu untuk memanggil fungsi dari kelas kakek. Kemudian di bawahnya ada buka kurung Kurawa, kemudian ada protected string name Bapak. Protected yaitu bertujuan untuk menentukan tipe data yang hanya bisa diakses oleh metode yang ada di dalam kelas Bapak. Kemudian di bawahnya juga ada protected string address Bapak. Fungsinya sama seperti yang di atas. Private string address. Nah, private itu sendiri kode yang sesuai dengan namanya bahwa akses ini bersifat privat. Kemudian ada public kita mengetik public Bapak, buka kurung tutup kurung. Nah, ini tujuan dari penulisan public Bapak yaitu bertujuan untuk mengembalikan nilai dari kelas Bapak. Kemudian di bawahnya ada buka kurung Kurawa. Selanjutnya kita mengetik string name kakek sama dengan 0 dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian sistem out println itu fungsinya sama seperti sebelumnya. Kemudian buka kurung tanda petik 2 nama kakek, kemudian titik 2 tanda petik 2 plus name kakek. Kemudian di bawahnya kita mengetik sistem out println buka kurung tanda petik 2 dan kita akan menginputkan address kakek titik 2 tanda petik 2 plus address tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian sistem out println buka kurung tanda petik 2 garis miring n, yaitu fungsi n garis miring n itu untuk memberi jarak satu baris seperti halnya pada println dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian sistem out println buka kurung tanda petik kita akan menginputkan masukkan konstruktor Bapak yang diakhiri dengan titik koma. Kemudian di bawahnya juga ada sistem out println buka kurung tanda petik 2 garing kurang dijalankan kelas 7 kurang dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian di bawahnya juga ada name Bapak sama dengan tanda petik 2 Ridho Saputra dan diakhiri dengan titik koma. Maksud dari name Bapak sama dengan Ridho Saputra yaitu menunjukkan bahwa nama bapaknya yaitu bernama Ridho Saputra. Kemudian address di bawahnya juga ada address Bapak sama dengan tanda petik 2 yaitu Yogyakarta dan diakhiri dengan titik koma. Address Bapak sama dengan Yogyakarta ini merupakan menunjukkan bahwa alamat Bapak ini berasal dari Yogyakarta. Kemudian di bawahnya ada tutup kurung Kurawa dilanjutkan dengan public Bapak buka kurung string name Bapak, string address Bapak. Yang
Tujuannya yaitu untuk mengembalikan nilai input yang akan dicetak, baik NIM Bapak maupun address Bapak. Kemudian di bawahnya yaitu ada dis titik NIM Bapak sama dengan NIM Bapak titik koma, kemudian dis titik address Bapak sama dengan address Bapak titik koma, yaitu fungsinya untuk menyatakan variabel yang ada di dalam kelas Bapak. Di bawahnya ada tutup kurung kurawa, selanjutnya ada public string get name buka kurung tutup kurung, yaitu bertujuan untuk mengembalikan nilai pada variabel dengan menggunakan fungsi return. Nah, ini kemudian kita mengetik return name Bapak untuk mengembalikan nilai itu sendiri. Kemudian di bawahnya juga ada public string get address buka kurung tutup kurung. Kemudian di bawahnya ada buka kurung kurawa return address Bapak yang diakhiri dengan titik koma. Fungsinya ini sama seperti yang di atas, yaitu bahwa public string get address yaitu untuk mengembalikan nilai pada variabel dengan menggunakan fungsi return nilai. Kemudian di bawah return ada tutup kurung kurawa, selanjutnya public static void main string buka kurung tutup kurung args. Ini fungsinya yaitu untuk memanggil metode supaya bisa menjalankan program. Kemudian ada Bapak Sari sama dengan new Bapak buka kurung tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Nah, sebagai penutup dari program yaitu ditandai dengan tutup kurung kurawa. Nah, langkah selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan kelas yang ketiga dari tipe bertingkat, package. Kita akan memberi nama package seperti sebelumnya, yaitu package dengan nama tipe bertingkat dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian saya akan mengetik public class dengan nama cucu extend Bapak. Mengapa kita menggunakan extend? Extend sendiri pada Java berfungsi untuk memanggil fungsi dari kelas Bapak. Kemudian di bawahnya ada buka kurung kurawa, di bawahnya ada public cucu buka kurung tutup kurung, kemudian ada buka kurung kurawa. Nah, public cucu ini bertujuan untuk mengembalikan nilai dari kelas cucu. Kemudian sistem out println. Nah, sistem out println itu fungsinya sama seperti sebelumnya. Kemudian buka kurung tanda petik 2 menginputkan nama Bapak tanda titik 2 tanda petik 2 plus NIM Bapak dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian di bawahnya juga ada sistem out println buka kurung tanda petik 2, kemudian saya akan menginputkan address Bapak titik 2 tanda petik 2 plus address Bapak dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian di bawahnya ada tutup kurung kurawa. Selanjutnya kita akan menulis public static void main string. Ini tujuannya yaitu untuk memanggil metode supaya bisa menjalankan program. Di bawahnya yaitu ada buka kurung kurawa string selanjutnya yaitu string name string nama cucu dan diakhiri dengan titik koma. String ini digunakan untuk membuat identifier atau tanda pengenal pada teks. Kemudian ada cucu lagan sama dengan new cucu buka kurung tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian di bawahnya ada sistem out println buka kurung tanda petik 2 garing n. Nah, n ini fungsinya untuk memberi jarak suatu baris seperti halnya pada metode println.
kemudian menginputkan saya adalah cucu, tanda petik 2 dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian di bawahnya ada sistem outprintln, buka kurung, tanda petik 2, nama saya sama dengan Samuel, tanda petik 2, kemudian dan diakhiri dengan titik koma. Nah, sebagai penutup dari program itu kita diakhiri dengan tanda tutup kurung kurawa. Setelah program selesai, langkah selanjutnya itu kita menjalankan programnya, dan dapat kita lihat outputnya yaitu program demo inheritance sama dengan masukkan konstruktor kakek, dijalankan oleh kelas bapak, nama kakek titik 2 0, kemudian di bawahnya ada address kakek titik 2 0, kemudian di bawahnya juga ada masukkan konstruktor bapak, dijalankan kelas 7, nama bapak titik 2 Ridho Saputra, kemudian di bawahnya ada address bapak titik 2 yaitu Yogyakarta, kemudian di bawahnya juga ada saya adalah cucu, di bawahnya nama saya titik 2 yaitu Samuel. Langkah selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tipe pewarisan yang keempat, yaitu pewarisan hierarki. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat package-nya dengan memberi nama pewarisan hierarki dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita membuat public class-nya dan diberi nama lingkaran. Kemudian ada protected double R dan diakhiri dengan titik koma, di mana di sini menggunakan kode akses public yang nantinya bisa diakses oleh kelas lain pada program ini, dan menggunakan metode get yaitu untuk mengembalikan nilai dari variabel R dengan fungsi return. Yang merupakan metode fit untuk memberikan nilai pada variabel R itu sendiri. Kemudian di bawahnya ada return R titik koma, yaitu untuk mengembalikan nilai. Kemudian kita mengetik public void set R besar, kemudian buka kurung double R kecil tutup kurung dan diakhiri dengan tutup kurung kurawa. Public void set ini yaitu tujuannya untuk mengubah atau memberikan nilai. Kemudian di bawahnya kita tulis di sisi R sama R kecil sama dengan R kecil. R kecil merupakan jari-jari dari lingkaran yang diakhiri dengan titik koma. Di sini menyatakan variabel yang sekarang atau sebagai pembeda antara variabel kelas dengan variabel properti. Kemudian di bawahnya kita buat lagi public double get luas buka kurung tutup kurung dan diakhiri dengan tanda kurung kurawa. Ini tujuannya itu untuk mengembalikan nilai bilangan desimal pada luas. Kemudian di bawahnya ada double result sama dengan kosong dan titik koma. Result itu yang berfungsi untuk mengontrol letak nilai desimal terhadap suatu baris. Kemudian result sama dengan buka kurung 3.14 dikali R
kecil dikali R kecil tutup kurung dan diakhiri dengan titik 2. Nah, ini merupakan rumus dari luas lingkaran. Kemudian result titik 2. Ini sebagai untuk memberikan nilai pada result. Dan sebagai pengakhir dari program yaitu diakhiri dengan tanda baca tutup kurung kurawah. Selanjutnya yaitu kita ke kelas yang kedua, yaitu kelas Juling. Kemudian langkah pertama itu kita akan membuat package-nya dengan memberi nama pewarisan hierarki yang diakhiri dengan titik koma. Kemudian ada public class, kita membuat public class Juling. Nah, public class-nya ini kita memberi nama dengan kelas Juling extend lingkaran. Maksud dari extend sendiri yaitu berfungsi extend pada Java berfungsi untuk memanggil fungsi dari kelas lingkaran. Kemudian ada protected double yang fungsinya sama seperti sebelumnya. Protected double sendiri itu adalah kode akses yang membuat suatu data atau metode dan dapat diakses oleh kelas yang memilikinya saja atau kelas yang masih memiliki keturunan. Kemudian di bawahnya ada public double get s, buka kurung, tutup kurung, dan diakhiri dengan buka kurung kurawah. Kemudian fungsi dari public double get s yaitu dimana di sini menggunakan kode akses public yang nantinya bisa diakses oleh kelas lain pada program ini. Kemudian return sendiri yaitu untuk mengembalikan nilai. Kemudian di bawahnya ada public void set s, buka kurung double s kecil tutup kurung dan diakhiri dengan buka kurung kurawah. Get yaitu public double get ini untuk mengembalikan fungsinya yaitu untuk mengembalikan nilai merek yang sesuai dengan fungsi return. Kemudian ada public void set s fungsi dari public void set s itu sama seperti sebelumnya. Kemudian this titik s sama dengan s titik koma. Nah, this itu untuk menyatakan variabel yang ada di dalam kelas. Kemudian di bawahnya ada public double get luas 1, buka kurung tutup kurung, yang diakhiri dengan buka kurung kurawah. Nah, tujuan dari public double get luas yaitu untuk mencari luas Juling lingkaran. Kemudian di bawahnya ada double result sama dengan 0 dan diakhiri dengan titik koma. Fungsinya sama seperti sebelumnya. Selanjutnya ada result sama dengan buka kurung s dikali super titik get luas buka kurung tutup kurung garing 360 tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Result sama dengan s ini merupakan rumus untuk menghitung Juling lingkaran. Super sendiri yaitu fungsinya untuk memanggil konstruktor dari superclass yang memiliki argumen dari superclass itu sendiri. Kemudian di bawahnya ada return result yang diakhiri dengan titik koma. Nah, return sendiri yaitu untuk mengembalikan nilai, sedangkan return result yaitu untuk mengembalikan nilai yang sudah dikontrol dan diakhiri dengan tutup kurung kurawah sebagai akhir dari program.
Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat kelas yang ketiga. Langkah pertama itu sama seperti sebelumnya, membuat package-nya dengan nama pewarisan hierarki dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian membuat public class yang dinamai dengan tabung. Nah, bahwa kelas yang ketiga yaitu namanya tabung. Kemudian extend lingkaran. Mengapa kita menggunakan extend? Karena extend sendiri pada Java berfungsi untuk memanggil fungsi dari kelas lain. Jadi di sini public class tabung extend lingkaran itu fungsinya untuk memanggil fungsi dari kelas lingkaran. Kemudian di bawahnya ada buka kurung kurawa, selanjutnya ada protected double T dan diakhiri dengan titik koma. Nah, fungsinya itu sama seperti sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu membuat public double get T besar buka kurung tutup kurung dan diakhiri dengan buka kurung kurawa. Di bawahnya ada return T dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian fungsi dari public void ini sama seperti sebelumnya. Di bawahnya juga ada tutup kurung kurawa. Selanjutnya ada public double get volume buka kurung tutup kurung dan diakhiri dengan buka kurung kurawa. Maksud dari public double get volume yaitu untuk mengembalikan nilai bilangan pada volume tabung. Kemudian di bawahnya ada double result sama dengan 0 dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian di bawahnya ada result sama dengan buka kurung get luas buka kurung tutup kurung dikali titik kecil tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Nah, result sama dengan get luas ini merupakan rumus untuk menghitung volume. Kemudian di bawahnya ada return result titik koma. Nah, ini fungsinya itu untuk mengembalikan nilai yang sudah dikontrol di atas. Kemudian ada di bawahnya tutup kurung kurawa. Selanjutnya yaitu public double get luas buka kurung tutup kurung dan diakhiri dengan buka kurung kurawa. Kemudian ada double result sama dengan 0 dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian result sama dengan 2 dikali super titik get keliling buka kurung tutup kurung dikali titik kecil dan diakhiri dengan titik koma. Ini merupakan rumus untuk menghitung luas tabung. Kemudian di bawahnya ada return result yaitu fungsinya untuk mengembalikan nilai yang sudah dikontrol. Di bawahnya ada lagi tutup kurung kurawa. Langkah selanjutnya yaitu public double get luas lingkaran buka kurung tutup kurung dan diakhiri dengan buka kurung kurawa. Kemudian di bawahnya ada return super titik get luas buka kurung tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Nah, dan sebagai akhir dari program yaitu diakhiri dengan tutup kurung kurawa. Selanjutnya yaitu ke kelas yang terakhir. Sama seperti sebelumnya yaitu kita membuat package-nya dengan memberi nama pewarisan hierarki yang diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita membuat public class-nya dengan nama tampil. Di bawahnya juga ada
buka kurung Kurawa. Kemudian public static, kita mengetik public static void. Nah, tujuan dari penulisan public static void main string ini yaitu untuk memanggil metode supaya bisa menjalankan program. Kemudian di bawahnya ada buka kurung Kurawa. Selanjutnya ada tabung A besar sama dengan new tabung buka kurung tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian ada juring B besar sama dengan new juring buka kurung tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian A titik set R ini merupakan tabung A dengan nilai 10. Kemudian A titik set T dalam kurung 10 dan diakhiri dengan titik koma. Ini merupakan tabung B dengan nilai 10. Langkah selanjutnya yaitu kita akan buat sistem out println. Sistem out println itu sama seperti sebelumnya fungsinya, yaitu selanjutnya itu buka kurung tanda petik 2 yaitu jari-jari sama dengan plus A get R besar buka kurung tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya yaitu sistem out println buka kurung tanda petik 2 luas lingkaran sama dengan tanda petik plus A get luas lingkaran buka kurung tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Nah, ini maksudnya itu untuk perhitungan lingkaran, perhitungan luas lingkaran. Selanjutnya itu sistem out println. Ada buka kurung luas sama dengan plus A get luas buka kurung tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian di bawahnya ada sistem out println buka kurung tanda petik 2 keliling sama dengan tanda petik 2 plus A get keliling sama dengan keliling itu untuk menghitung keliling, untuk menyatakan keliling. Kemudian sistem out println buka kurung tanda petik 2 tinggi sama dengan tanda petik plus A titik get T besar buka kurung tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma, yaitu fungsinya itu untuk menghitung tinggi tabung. Kemudian di bawahnya kita mengetik sistem out println buka kurung tanda petik volume sama dengan tanda petik plus A titik get volume buka kurung tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Nah, ini untuk menghitung volume tabung. Kemudian di bawahnya itu ada sistem out println buka kurung tanda petik 2 luas juring sama dengan tanda petik 2 plus A titik get R besar dalam buka kurung tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian untuk mengakhiri dari program yaitu diakhiri dengan tanda tutup kurung Kurawa. Setelah program selesai, langkah selanjutnya yaitu menjalankan programnya. Nah, dapat kita lihat outputnya dari pemarisan hierarki yaitu jari-jarinya sama dengan 10.0. Kemudian luas lingkaran sama dengan 314.0. Kemudian ada luas sama dengan 1256.0. Kemudian ada keliling sama dengan 62.80004.
Kemudian ada tinggi. Tingginya yaitu sama dengan 10,0. Kemudian ada volume sama dengan 12.560,0. Kemudian ada luas juring sama dengan 10,0. Begitulah output dari tipe pewarisan hierarki.